Oke, siap Bu. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk hari ini saya wawancarai. Jadi bagaimana pada saat itu masyarakat kita mengetahui adanya kekalahan Jepang tersebut, Bu? Jadi, pada awalnya salah satu kota di Jepang dibom oleh Amerika. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah melalui koran radio luar negeri. Pada saat itu, hanya Sultan Syahrir yang baru mengetahui tentang berita kekalahan Jepang tersebut. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage. Bung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Mari kita bicarakan di dalam. Jadi Bung, saya dapat kabar dari berita bahwa Jepang telah mengundurkan diri dari sekutu. Benarkah? Dari mana sumbernya? Dari radio Jepang tadi bahwa Jepang telah mengundurkan diri dari sekutu. Baiklah. Terima kasih, Sultan. Kalau begitu, saya akan bertemu kepada Laksamana Maeda untuk memastikan langsung kebenaran dari berita ini. Silakan. Setelah Sultan Syahrir menyampaikan beritanya tersebut, Soekarno yang ditemani dengan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda pada malam harinya untuk menanyai berita tersebut. Sesampainya di sana, Laksamana Maeda pun mengiyakan adanya berita tersebut. Tetapi Laksamana Maeda belum menerima konfirmasi atau instruksi lebih lanjut dari Tokyo. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta mendengar kebenaran dari berita tersebut, mereka mengadakan pertemuan dengan golongan muda dan golongan tua di rumah Laksamana Maeda. Pertemuan itu dihadiri oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari golongan tua, Wikana, Suroto, Darwis, Chairul Saleh, dan Sultan Syahrir sebagai perwakilan dari golongan muda. Pak Soekarno, Pak Hatta, Jepang sudah kalah. Sudah saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar, seluruh rakyat kita sudah siap untuk merdeka. Saudaraku, kita harus tetap berhati-hati karena Jepang masih berkuasa. Kita harus bersabar untuk itu dan menunggu waktu yang tepat. Tapi, sampai kapan kita harus menunggu? Momentum ini harus kita manfaatkan sekarang juga. Saya ada usul, saudara. Bagaimana jika kita memproklamasikan kemerdekaan melalui PPKI? Saya kurang setuju dengan usulannya. Bagaimana jika kita memproklamasikan kemerdekaan ini atas nama bangsa Indonesia? Saya satu pendapat dengan Bung Karno. Karena PPKI ditugaskan untuk mengurus kemerdekaan Indonesia. Tanpa PPKI pun kita bisa memproklamasikan atas nama bangsa Indonesia. Saudaraku, kekuatan kita yang sekecil ini akan mampu menghadapi Jepang. Apa bukti kekuatan kita? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan para anak-anak jika terjadi pertumpahan darah kembali? Bagaimana bisa kita berdiri dengan kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan ini. Momentum inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Baiklah, tetapi beri kami waktu sedikit untuk mendiskusikan hal ini. Banyak pro kontra yang terjadi dari pertemuan tersebut, namun pada akhirnya tidak ada kesepakatan yang jelas. Setelah itu, golongan muda pun tidak terima atas usulan dari golongan tua. Akhirnya golongan muda mengadakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut untuk memproklamasikan kemerdekaan segera. Para saudara, saya meminta pendapat kalian. Karena Bung Soekarno dan Bung Hatta tidak menyetujui adanya proklamasi kemerdekaan untuk sekarang ini. Bagaimana jika kita culik Bung Karno dan Bung Hatta? Lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa menyuruh mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi, kemana kita akan membawanya? Bagaimana dengan Rengas Dengklok? Baiklah, saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Baiklah, kita akan melaksanakan rencana ini besok subuh pukul 4 pagi untuk menjemput Bung Soekarno dan Bung Hatta. Mengapa pada saat itu para golongan muda malah menelpon Subeno, Bu? Karena pada saat itu Subeno adalah komandan peta yang sedang ditugaskan untuk menjaga di wilayah Rengas Dengklok. Maka dari itu golongan muda menelpon Subeno untuk meminjamkan rumah aman yang ada di sana. Setelah itu bagaimana, Bu? Setelah itu mereka langsung pergi ke rumah Soekarno dan Hatta untuk menjemput di jam 4 subuh. Mereka dijemput oleh salah satu perwakilan dari golongan muda dan perwakilan dari peta. Soekarni dan Yusuf Kunto pergi ke rumah Soekarno, sedangkan Sudanco Singgi dan Wikana pergi ke rumah Hatta.
Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Maaf telah mengganggu waktu istirahatmu, Bung. Tapi Bung harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah, sebentar. Saya akan berpamitan dengan istri saya terlebih dahulu. Sebelum beliau pergi, beliau sempat berpamitan dengan istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur. Sebelum Soekarno berangkat, Fatmawati memutuskan untuk ikut ke Rengas Dengklok sambil menggendong anaknya Guntur yang masih berumur 9 bulan. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa saya harus ikut dengan kalian? Atas apa ini? Ini sudah menjadi kesempatan kami para pemuda, Bung, untuk membawa Anda dan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Baiklah, saya akan bersiap terlebih dahulu. Jadi sebenarnya mereka tidak dijemput paksa ya, Bu? Dalam catatan sejarah menyatakan memang betul bahwa mereka tidak dijemput secara paksa. Selanjutnya bagaimana, Bu? Apakah setelah pertemuan itu, Pak Soekarno dan Muhammad Hatta langsung menyetujui adanya proklamasi kemerdekaan tersebut, Bu? Nah, setelah sampai di sana, Soekarno dan Hatta langsung diajak berunding lagi oleh beberapa golongan muda yang ikut ke Rengas Dengklok terkait proklamasi kemerdekaan yang akan digemakan atas nama bangsa Indonesia. Apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi yang akan diumumkan oleh kita, Bung. Semakin cepat, akan lebih semakin baik. Bukankah Bung Karno sudah katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI yang akan mendatang? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa harus campur tangan dari Jepang. Pendapat kalian itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis? Apa yang Anda lakukan selanjutnya? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita berhak harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang adalah saatnya. Tenang saudaraku, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala yang dingin. Saya mengerti atas pertimbangan kalian berdua. Tapi saya yakin bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bung. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan? Tentu Bung Hatta, asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang jikalau mereka tidak menerima adanya proklamasi dari bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang, melainkan atas nama bangsa Indonesia. Setelah persetujuan kesepakatan tersebut, mereka langsung kembali ke Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Tempat yang mereka pakai adalah Rumah Laksamana Maeda, karena mereka berpikir bahwa Rumah Laksamana Maeda lah tempat yang aman dari serangan tentara Jepang pada saat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Ada apa, Bung? Begini Laksamana. Saya ingin meminta izin untuk menggunakan rumah Anda sebagai tempat kami untuk menyusun proklamasi. Mengapa rumah saya, Bung? Karena menurut saya, rumah Laksamana sangat strategis dan juga aman untuk kami terhindar dari tentara Jepang. Baiklah, Bung. Saya mengerti keadaannya. Jadi, silakan pakai rumah saya, Bung. Terima kasih Laksamana telah mengizinkan kami. Siap, sama-sama, Bung. Setelah mereka diizinkan untuk menggunakan Rumah Laksamana Maeda, mereka langsung bergegas untuk menyusun teks proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, beserta dengan Ahmad Subarjo yang menyusul ke Rumah Laksamana Maeda pun ikut terlibat dalam penyusunan naskah tersebut. Bagaimana dengan golongan mudanya, Bu? Golongan muda pada saat itu ada di ruangan terpisah dengan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, karena 3 orang tersebut menyusun naskah di ruang makan, sedangkan yang lain menunggu di luar sambil mendiskusikan siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Dalam perumusannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menghabiskan waktu selama 2 jam. Selanjutnya, Bu, bagaimana? Bagaimana bisa Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi tersebut? Awalnya, Soekarno yang berpendapat untuk Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi tersebut, supaya dunia dapat mengetahui kemerdekaan Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, Bu. Setelah itu, naskah proklamasi tersebut diketik langsung oleh Sayuti Melik.
Sekitar pukul 4 pagi, Insinyur Soekarno kembali ke kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan memberitahu Fatmawati terkait hasil diskusi mereka di Rumah Laksamana Maeda terkait teks proklamasi. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Besok kita akan umumkan kemerdekaan. Baiklah, lalu bagaimana dengan persiapannya? Bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Bagaimana jika engkau saja Bu yang membuat benderanya? Baiklah, akan kubuatkan bendera dengan kain merah dan kain putih yang ada. Buatlah bendera ini dengan sederhana. Yang terpenting sekarang adalah niat kita. Ya sudah, Bapak beristirahatlah sekarang untuk mempersiapkan pembacaan proklamasi di esok hari. Fatmawati mulai menjahit bendera merah putih tersebut menggunakan mesin jahit. Meski beberapa kali meneteskan air mata, sampai bendera merah putih itu diberi nama olehnya, yaitu Sang Saka Merah Putih. Sampai saat ini pun, bendera merah putih hasil jahitan Ibu Fatmawati masih tersimpan rapih di Istana Merdeka, Jakarta. Trimutri, tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Laksanakan. Kalian semua, jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi penghormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari yang akan mengubah segalanya. Upacara yang dilakukan di Rumah Soekarno berlangsung pada pukul 10 pagi beserta dengan pengibaran bendera merah putih. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan saya sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sia sekata berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggaraan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah, saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka!
Setelah pembacaan teks proklamasi dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya, berita penyebaran mengenai proklamasi dilakukan melalui radio Jepang, telegram, surat kabar dari mulut ke mulut, sehingga seluruh rakyat Indonesia bersorak ria membawa bendera merah putih merayakan kemerdekaan dari yang muda hingga yang tua. Baik Bu, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya saya wawancarai pada hari ini. Karena jasamu, kita merdeka. Hidup di ujung barat hingga timur, tanpa takut dan gugup yang membara. Kau rela mati demi kami. Kau rela miskin demi kami. Untuk kami, kau rela hancur. Berkatmu, Indonesia bisa merdeka, mengepak sayap melesat langit. Berkatmu, Indonesia bisa jaya, menembus zaman hingga canggih. Tak terbayang jika keberanian itu tak tumbuh di hati kalian. Tak terbayang jika kesabaran itu tak menyertai derita kalian. Tak terbayang jika semangat itu tak membakar bara kalian. Kami, anak muda, kami, bangsa Indonesia, berterima kasih untuk jasa-jasamu, para pahlawan. Karena perjuangan kalian yang luar biasa, Indonesia bisa menikmati udara kemerdekaan.